jenis kimia apa yang ada di otak sehingga mampu untuk membedakan saya dengan Anda dengan Gibran, Gibran dengan bapaknya, bapaknya dengan Jokowi. Otak termon itu adanya di dengkul. Kita jangan jadi pinter, biarin jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi termon itu jahat in optima forma. Tidak ada glukosa, otak tidak bisa hidup tanpa energi glukosa. Puasa nggak tidur? Udah 30 tahun saya puasa. Bayar ya. Jangan ajukan pertanyaan yang berbahaya. Dari Bu Tipa. Padahal ya, kalau kita belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari awal, pasti mengerti bahwa artificial intelligence itu sebenarnya memodelkan otak manusia, ya, dari sinapsis node menjadi node, ya, sinapsis jadi node dan lainnya, sistem ambang batas, ya, 1001 menggunakan thresholding function, itu semua memodelkan sistem kinerja otak yang sampai sekarang juga masih misteri, ya. Sistem syaraf kita itu jauh lebih misteri, jauh lebih menarik untuk digali daripada alam semesta, sistem universe, ya. Jadi dari pertanyaan kemarin di sidang CLS itu terlihat bahwa dia yang bertanya itu tidak punya kedalaman atau fundamental dari mata kuliah atau pelajaran dari neuroscience yang dicoba untuk dimodelkan dalam artificial intelligence yang sampai sekarang sudah kita nikmati, mulai dari GPT dan lainnya. Nah, neuroscience ini berkembang terus, bukan hanya di dalam video, image, telecommunication maupun lainnya, juga saya kira ke politik, gitu ya. Jadi mereka yang bertanya tidak ada persinggungan antara neuroscience, artificial intelligence, dan politik, itu orang yang kurang update atau kudet, ya. Dari sidang CLS kemarin, begitu betapa merendahkan, bahkan justru menunjukkan kealpaan dia tentang perkembangan artificial intelligence sekarang ini. Itulah yang kemarin saya tonton full, ya sidang CLS terkait keahliannya Bu Tipa. Nah, saya kira ya di buku ini, ya, betapa neuroscience dan politik itu bisa dikawinkan. Neuroscience dengan image processing, video processing, telecommunication, digital communication, dan atau dikenal dengan data communication, itu bisa dikawinkan. Kenapa tidak dengan politik? Ya, mungkin berkembang lagi nanti. Tes. Apa lagi? Ini nggak masalah. Waktu saya malah mati. Ya. Tes. Nah, inilah perkembangan peradaban manusia. Ya, perkembangan peradaban manusia yang saya bilang tadi, neuroscience atau ilmu otak itu terus berkembang sampai saat ini. Bahkan saya merasa kurang update saking perkembangannya sangat cepat. Nah, menegasikan perkawinan neuroscience dengan ilmu lainnya itu menandakan kealfaan pengetahuannya justru. Nah, di buku ini justru kita belajar, saya pun belajar bahwa neuroscience itu bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu, bukan hanya sistem matematika, ekonomi, bahkan politik. Nah, ini juga pelajaran, buku ini menjadi pelajaran bagi saya. Oh, ada ya perkawinan antara ilmu otak, data science, neuroscience dengan politik. Nah, polisi juga harus tahu itu, jangan menutup diri. Ini nggak ngomong tentang Tito ini, Mas. Ya,
Jadi hanya karena ilmu ini baru, yang bahkan saya yang mempelajari neuroscience, artificial intelligence juga, bagi saya ini hal yang baru, bukan berarti langsung ditolak. Itu nggak ada landasan ilmiahnya. Hanya karena ini sesuatu yang baru. Harusnya kepolisian jangan menutup diri terhadap ilmu-ilmu seperti ini. Yang bahkan saya pun baru tahu ternyata neuroscience bisa dikawinkan dengan ilmu-ilmu yang berbau sosial, berbau politik dan lainnya dan lainnya. Oleh karena itu semoga buku ini membuka khasanah baru, membuka wacana baru, supaya negara kita ini menjadi negara yang lebih beradab. Bukan karena kita nggak tahu langsung ditolak, itu tidak ilmiah. Kan begitu dari kepolisian ya, Polda Metro Jaya. Oh, buku JWP tidak ilmiah, tanpa membuktikan atau memberikan tulisan mana yang tidak ilmiah. Harusnya tradisi kita ya, bukan tugas polisi untuk menyimpulkan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah. Biarkan itu ada di ruang-ruang seminar. Makanya selalu saya bilang, kalau ada yang salah di buku Jokowi's White Paper, harusnya itu dikoreksi, dibantah, diperbaiki di ruang seminar, bukan di meja penyidik. Yang kita selalu saya katakan, untuk mengeluarkan istilah-istilah saintifik pun harus kita, di meja penyidikan itu harus kita tulis istilah itu, jangan sampai salah di BAP. Itulah saking butanya penyidik kita kan ya, karena memang pendidikannya tidak berkaitan dengan itu. Nah, semoga Indonesia ke depan jangan lagi seperti kita ini ya. Kaum pemikir justru dikriminalisasi. Kaum pemikir nanti takut ya menelurkan atau mengkreasi buku yang menurut para penguasa tidak benar, nanti dikriminalisasi. Maka peradaban kita akan mundur. Demokrasi kita bukan lagi progresif, tapi apa sih namanya itu, stagnan atau bahkan backward ya. Menurut saya backward demokrasi. Ya, inilah ya, kriminalisasi terhadap RRT merupakan simbol kriminalisasi terhadap para pemikir, penulis, pendobrak juga. Pendobrak dalam arti apa yang menurut penguasa benar bisa kita tantang, kita dobrak. Tidak benar itu. Nah, kalau para pendobrak ini ditakut-takuti dengan penjara, ancaman-ancaman sampai pasal 32 dan 35, 12 tahun, maka saya kira Bung Rocky Gerung juga nanti akan berpikir ulang untuk menuliskan buku-buku yang mendobrak kebenaran-kebenaran status quo versi penguasa. Nah, semoga buku ini hadir dan semoga ada donatur ya untuk bisa membantu menyebarkan buku ini ke semua kalangan di semua elemen masyarakat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ini ya, kita selesai konversi ini, tapi langsung kita lanjut ya ke acara bedah buku. Karena narasumbernya sudah datang, ini pemantiknya Rocky Gerung. Kemudian nanti dilanjutkan juga dengan diskusi dengan para tokoh, diberi kesempatan juga untuk mungkin bicara, karena kita kan juga sambil ngabuburit ini ya. Sekarang sudah jam 5, aroma kebuli sudah menyengat. Baik, langsung saja kita kasih kesempatan Rocky Gerung. No respon, no omon-omon. Maksudnya no respon, no kemon itu. Karena dia bilang tadi saya akan berpikir ulang. Saya tidak akan berpikir ulang. Yang harus berpikir ulang adalah mereka yang membaca pikiran saya dengan cara yang keliru itu. Oke, ini buku setiap kali saya berapa hari lalu gini nih, otak politik Jokowi ini, Dr. Tifa teman saya, dia minta saya tuliskan pengantar. Lalu saya tulis dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke. Tadi diterangkan oleh
Dr. Rismond, tentang fungsi otak. Seolah-olah otak itu sekedar benda biologis yang bisa diurai, dianalisis untuk memeriksa lapisan-lapisan lemak yang membuat saraf kita itu terus hidup, yang membuat elektromagnetik itu bisa melompat-lewat untuk memproduksi energi. Tetapi selalu ada hubungan antara otak dan pikiran. Misterinya di situ sampai sekarang. Apakah otak membentuk pikiran, atau pikiran kita memaksa otak untuk mengklasifikasi ilmu pengetahuan? Itu dulu sudah dipikirkan tahun 1800 oleh Immanuel Kant. Dan akhirnya bahkan neuroscience mengakui bahwa deteksi dari Immanuel Kant memungkinkan studi neuroscience dihubungkan dengan soal-soal emosi, soal-soal kecerdasan, soal-soal kemampuan untuk memberi kritik. Jadi buku ini sebetulnya ini temanya tema biasa nih, tema dari 1800 sudah diriset tuh. Hubungan antara otak dan emosi, hubungan antara otak dan protes politik. Kalau kita bilang ada orang oposisi, itu artinya otaknya memang ada fungsi dalam otaknya yang dihasilkan oleh kemampuan untuk reasoning. Itu dasarnya tuh. Kalau Anda baca riset tentang otak, ada dokter Spanyol namanya Damasio, Antonio Damasio. Dia bahkan mencoba membaca Immanuel Kant untuk mengetahui kenapa filsuf Immanuel Kant itu begitu cerdas. Padahal Immanuel Kant sendiri mengatakan, otak saya itu, kata Immanuel Kant, bisa membaca otak saya. Coba Anda bayangkan, jadi problem itu dari awal sudah diriset tuh. Kendati pada waktu itu belum ada teknologi untuk menginterpretasikan jumlah energi yang dipublish oleh otak kita tuh. Anda bayangkan misalnya, kita sekarang lagi fasting, lagi puasa itu. Apakah otak kita berhenti bekerja kalau kita lagi puasa? Secara biologis harusnya berhenti bekerja. Kenapa? Kalau kita puasa, tidak ada glukosa yang masuk ke tubuh kita, dok, benar? Tidak ada glukosa, otak tidak bisa hidup tanpa energi glukosa. Puasa nggak Rocky Gerung? Udah 30 tahun saya puasa. Saya bayar ya. Jangan ajukan pertanyaan yang berbahaya. Jadi, kalau kita teliti, di dalam keadaan puasa pun otak kita memproduksi sesuatu tanpa glukosa. Itu berarti ada cadangan energi disediakan oleh tubuh. Kalau nggak, semua orang yang berpuasa jadi dungu. Padahal bahkan mereka yang nggak puasa pun dari awal udah dungu tuh. Karena namanya puasa Solo. Solo itu bukan nama kota, nama ganti self. Solo sendiri itu. Lo mesti cari akal supaya nggak kena deli. Oke, kata self tadi ya, saya akan itu keingat lagi. Kata self, kedirian kita dihasilkan oleh kemampuan otak untuk membedakan saya dengan Anda. Sekarang pertanyaannya, jenis kimia apa yang ada di otak sehingga mampu untuk membedakan saya dengan Anda, Anda dengan Gibran, Gibran dengan bapaknya, bapaknya dengan Jokowi? Kan itu kemampuan berpikir. Udah subversi belum? Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang, karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, yang akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Karena saya sekolah pertama elektro. Jadi saya ngerti soal-soal fisika itu. Sekolah kedua saya economics. Saya ngerti tentang efisiensi otak. Otak itu bekerja seperti seorang homo economicus, mencari hal yang menguntungkan dan menghilangkan hal yang membuat otak nggak bekerja tuh. Itu prinsip ekonomi. Otak bekerja secara ekonomis.
Jadi gobloknya, bukan gobloknya nih, tololnya kasus tolol, dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing Dokter Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak termon itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Jadi teman-teman, saya dari awal saya anggap ini persidangan yang ngaco. Apalagi kalau kita terangkan, memang yang dituntut apa? Ijazah Jokowi, bukan. Siapa yang nuntut Jokowi buktikan ijazahnya? Jokowi bisa bilang, ya ijazah saya palsu, nggak ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Ya lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya. Kenapa nih kalau pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Anda tahu skandalnya Bill Clinton? Dia di-impeach atas peristiwa Monica Lewinsky. Karena ternyata terbukti dalam persidangan ada kohabitasi antara Bill Clinton dengan staf khususnya, seorang perempuan tuh. Terjadi hubungan seksual. Maka Clinton dihukum karena terjadi hubungan seksual. Benar nggak? Salah. Dia dihukum karena berbohong. Dia bilang nggak ada, ternyata ada tuh. Jadi soal moral tuh nggak ada urusan dengan kita. Tetapi berbohong itu adalah masalah hukum. Anggap ya. Anda mau selingkuh, Anda mau bikin amoral, urusan pribadi Anda. Tapi kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Dapat ya poinnya ya? Oke. Jadi sekarang kita biasakan untuk detailnya. Gimana masalahnya? Karena dia pejabat publik berbohong pada publik. Kalau dia orang biasa berbohong, ya cuma dihukum di akhirat. Tapi karena ini beliau adalah pejabat publik, maka adalah kehendak publik untuk menghukum dia demi kemasukakalan seorang pejabat. Jadi sekali lagi clear bahwa nggak ada delik di situ, delik menghina pejabat, delik nggak ada. Yang satu-satunya ada di situ adalah delik kecerdasan dari Tifa, Rismond, dan Roy. Nah sekarang masalahnya kalau orang cerdas, memang itu pidana. Justru yang harus dipidana yang dungu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir, apalagi pejabat publik harus hidup dalam kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa tuh? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh Termul. Termul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dilihat agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi, kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismond, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy, itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismond, tapi Termul sendiri itu. Kalau Termulnya pinter, kasus ini sudah selesai dari 2 tahun lalu tuh. Tapi
Termo juga berpikir jangan jadi pinter, biarin jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Termo itu jahat in optima forma. Buku ini jujur in optima forma. Terima kasih. Luar biasa tadi ya Ustadz Rocky Gerung. Amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Baik, ini waktu kita terbatas ya. Sebenarnya kita apresiasi ya banyak tokoh-tokoh yang hadir. Ada Pak Peter Gonta itu ya? Selamat datang juga. Banyak juga tokoh-tokoh lain ya. Tapi kita langsung ke acara. Oh, Pak Prianto ya? Ada Pak Prianto, halo, apa kabar Pak Prianto? Sampingnya Hersu Beno tadi ya. Baik, banyak sekali yang hadir. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada Pak Rudi ini dulu pernah bully saya dulu. Waktu zaman masih. Oke, ya dulu sebelum insyaf. Masih termul. Baik, langsung kita ke acara inti ini juga ya. Tadi sudah acara inti sebenarnya launching buku, tapi selanjutnya kita akan ada lelang buku ya. Karena ini buku Otak Politik Jokowi ini baru dicetak 10 ya. Baru 10 dan edisi luxury. Ya, edisi luxury ya. Nanti yang cetakan berikutnya mungkin nggak seperti ini. Enggak seperti ini edisi spesial karena benar-benar baru sekarang. Oh, baru, masih anget ini ya. Baru hari ini dicetaknya ya. Oke, ini saya mau undang teman saya ya, Refli Harun. Ada Refli Harun? Ada dong. Silakan ini saya dibantu Refli Harun, silakan ini. Tes. Nggak diundang buat apa? Pakar lelang. Bakar lelang. Mon, sini aja Mon. Jadi gimana ini? Diserahkan ke saya? Allah. Lelang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sudah minta izin ya. Ada otoritas yang mengizinkan. Jadi kita mau lelang bukunya. Jadi gini, ada good newsnya. Tadi saya coba-coba, kira-kira siapa yang mau membeli buku. Nah, alhamdulillah saya menghubungi 5 orang aja. Jadi ada seorang politisi, tapi nggak mau disebutkan namanya, itu memborong 50 buku. Tepuk tangan dong. 50 buku. Seorang politisi, tapi jangan di-recognize politisi dari partai mana. Yang jelas partai besar. Ya. Yang kedua adalah seorang pengusaha. Nah, pengusaha ini seperti biasanya kan, pengusaha kan penakut kan, tapi kita butuhkan donasinya kan begitu ya. Dia juga borong 50 buku. Oke, udah 100 ya. Mantap. Yang ketiga, ada juga seorang pengusaha baru tadi, WA. Dia juga borong 50 buku. Jadi udah 150 buku. Saya nggak bohong loh. Wallahi ini demi Allah, ini puasa ya. Gitu ya. Nah, yang keempat, ada seorang aktivis lagi di Mekah dia, Al-Mukarramah, namanya Anton Permana. Nah, dia beli 10 buku dan tertib sudah transfer. Itu yang penting ya. Kemudian ada juga pengacara Mas Roy, beli 2 buku aja lumayan lah. Jadi dari 4 orang itu sudah terjual 100. Oh, ada tambahan lagi. Satu pengusaha atau politisi, saya nggak tahu namanya, Pak Ibrahim, 20 buku. Jadi berapa semuanya? 182. Nah, 182 buku. Kira-kira kalau hari ini bisa mengalahkan prestasi saya terpaksa angkat topi, kan ada topi kan di sini kan. Nah, sekarang ibu-ibu dan bapak sekalian, ini ada Bapak bro ya, saya di belakang ini. Jadi ini ada Otak Politik Jokowi, baru dicetak 10 buku, tapi ini edisi deluxe ya, Bu Dokter ya? Oh beda ya. Dan yang jelas pokoknya ada kesempatan berfoto bareng sama Dokter Tima. Jadi
kita mau lelang, lelangnya model 2. Kalau lelang pertama adalah lelang banyak-banyakan rupiahnya. Ini otak politik Jokowi karena cuma ada 10 saja for the time being ya. Tapi besok ada, tetapi kalau mau hari ini eksklusif dan sekalian juga donasi dana perjuangan boleh juga kan begitu. Tepuk tangan buat Pak Peter Gonta. Ini 10 baru ya. Kemudian kalau yang ini sudah tercetak sempurna ya. Jadi ini banyak-banyakan. Jalan Samurai Akademik. Ini banyak-banyakan. Saya bahkan bikin pantun saya. Ada pantunnya ya. Coba saya. Total. Untuk 2 buku ini saya bikin pantun. Cakep ya. Pantunnya pasti banyak tuh. Bentar, saya lihat dulu. Saya sudah rahmat. Nah ini ya. Oh ini ada ini. Saya tambahkan dulu ya. Jalan pagi ke pematang siang sambil bernyanyi maju tak gentar. Dokter Tifa memanglah pintar. Bikin tremol ciut bergetar. Ini bukan soal buku ini ya. Nah ini yang soal buku. Kedua mata sempat terpejam. Kala digunting helai rambut. Samurai Tifa memang tajam. Bikin Mr. Jack kalang kabut. Berikutnya adalah satu lagi ya. Oke, nah ini satu lagi untuk buku otak Jokowi. Mau tahu daerah Ngawi? Jangan pergi ke Surabaya. Mau tahu otak Jokowi? Baca Dr. Tifa punya karya. Oke ya. Oke. Mulai banyak-banyakan dulu atau gede-gedean? Banyak-banyakan artinya samurai. Otak politik dulu ya. Nah, otak politik ini harga dasarnya berapa, Dok? 1 juta ya. Ada ongkasnya memang 1 juta karena dicetak eksklusif. Ada yang mau ambil nggak? Tunjuk tangan dong. Ya. Ada yang mau ambil nggak? Pak Peter, mulai dong. Siap. Iya, berapa Pak Peter? Tinggal tunggu perintah. 10 juta Pak. Boleh Pak. Saya undang Pak Peter ini memang untuk beli buku di sini. Nanti kita kasih kata sambutan yang membeli paling banyak ya kan? Pak Peter berapa Pak? 10 juta. Ikut perintah. Oke, perintah 10 juta dari Pak Peter Gonta. Ada yang lebih nggak? Ada yang lebih nggak? Hah? Itu ada pengusaha. Allahu Akbar, ini siapa pula yang telepon? Jokowi. Yang dari Morowali ada mau lebih nggak? Berani nggak? Katanya ada tambang nikel di sana. Oh, kalau masih dia masih ketawa nggak berani dia. Ada Pak Prianto, Wakil Gubernur. Gimana Pak? Absen. Absen itu apa artinya? 20 juta. Oh, ada yang lain nggak? Ada yang lain? Lagian langsung besar sih 10 juta. Ada yang lain? Nggak ada yang berani? Takut kualat sama Peter Gonta? Siapa? Siapa? Oh, 1 juta. Oh, turun dong namanya kalau 1 juta. Bongkos ya. Udah, 10 juta dari Pak Peter Gonta ya. Tepuk tangan dong Pak Peter Gonta. Oke. Langsung Pak, kesini aja Pak. Biar ada mati Pak. Langsung ke sini. Langsung ditandatangani, langsung foto ya, gitu aja ya. Kita hormati orang ya. Gitu. Ayo Pak. Nah. Nih Dok, di tanda tangan lagi Dok. Nah. Nanti yang kedua, ketiga. Hah? Oh. Sambutan ya, oke, sambutan. Jangan. Bapak ngomong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa? Ya, apa kabar? Malas. Bro, mana? Belum. Iya, udah. Ayo. Terima kasih. Pak. Bos. Siap. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya saya nggak tahu saya diundang ke sini kenapa, tapi saya yakin bahwa kalau saya datang kemari ada sesuatu yang menarik, dan memang
betul. Saya tahu Ibu Tifa akan meluncurkan buku ini, respon juga. Jadi buat saya akan baca buku ini dan saya akan posting nanti isinya. Jadi selamat Bu, saya nggak bisa ngomong banyak-banyak, tapi kita dukung lah. Kita nggak usah sebut angka, pokoknya kita dukung, gitu aja, sesuai perintah. Terima kasih. Ya. Ini ada kode etiknya. Yang eksklusif pertama ini ditandatangani oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond Sianipar, Rocky Gerung, dan Refli Harun. Boleh kan? Jadi ada 5 yang tanda tangan ya. Nanti yang berikutnya 4, ya kan? Oke. Nanti yang keren cadas. Biar ada bedanya. Tuh. Ayo. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, tanda tangan 5 orang. 5 orang, terakhir Refli Harun. Kata Peter Gonta, emang gue butuh tanda tangan Refli Harun. Oh, Rahma Sarita juga Rahma juga R3. Iya. Iya. Oh iya ya R semua. Nah, Carlo. R semua. Mon, ayo Mon. Nah, Rismond. Mas Enzo, ini panggil. Kasih namanya. Kita minta tersipa. Nah. Mas Enzo. Oke, Bang Rocky. Partisipasi Bang. Bang Rocky. Tanda tangan dulu, Pak. Rocky Gerung. Jarang loh Rocky mau tanda tangan begini. Ya, Rahmat juga tanda tangan. Karena nggak ada mutlak, nggak apa-apa. Makanya. Ya. Ini semua R loh. Semua R. Rahmat, terakhir sendiri. Oke, nah, ya, sekarang. Oke, dah, ya. Luar biasa. Ini kasihkan ke Dokter Tifa, jangan ke sini. Oke, ya. Ah, ada tulisannya. Ya. Oke. Iya, makasih. Terima kasih Pak. Oke, buku berikutnya ditandatangani oleh yang tereliminasi Rahma atau saya? Rahma aja lah yang tereliminasi Rahma ya. Jadi buku berikutnya Otak Politik Jokowi akan ditandatangani oleh RRT plus R dan 2R. Luar biasa, Rocky Refli. Tapi Pak Rocky masih di sini Bang ya? Soalnya saya harus melihat gelagat juga ini. Gak apa-apa ya. Oke. Siapa yang mau menawar Pak Prianto? Harus benar kayaknya. Oh jangan, kita kan harus transparansi. Kalau WA-WA saya curiga nanti. Bapak mengirimkan pesan yang lain nanti. Oh WA juga. Sudah Bapak pakai WA. Ada yang mau menawar? Dari Morowali mau menawar? Ditanda berapa? 2 juta. 2 juta sih baru 2 kali lipat dari ongkos jatahnya. Ada yang mau menawar? Bu Dio? Mana Bu Dio? Hah? Abstain. Siapa lagi? Ditandatangani oleh 5 orang ya, 5 orang. Nah, berapa? Nah, 5 juta. Bapak siapa Pak namanya Pak? Eko? Kalgendu. Oh, Kalabendu ya, bukan? Oh, Eko Kalgendu. Pak Eko menawar 5 juta. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Eko. Luar biasa. Ini coming from behind. Ada yang lain nggak?
Siapa lagi? Ada yang lebih dari 5 juta nggak? Habib Sayuti. Pak Rudi Kamri. Pak Rudi pura-pura dia akan ngobrol dia. Pak Rudi mau nawar nggak? 5 juta ini dilarang 5 juta. Ditandatangani 5 orang. RRT plus Rocky dan Refli. 5 juta terakhir. 5 juta setengah, tepuk tangan Pak Rudi Kamri. Ya, tepuk tangan. Kita ini kuantitas yang penting kualitas. Kuantitas penting juga. Pak, Bapak ditantang 5,5 juta katanya. Enggak apa-apa, ini nggak bukan main sopan-sopanan, main banyak-banyakan. Biar diambil, main nyesel Pak. Nanti Bapak akan kehilangan tanda tangan Refli Harun berikutnya. Lebih baik pede daripada minder, ya kan? Ada yang lain ya? Ada yang lain? Tuh coba saya lihat tuh siapa orang-orangnya tuh. Bang Uco enggak? Bang Uco? Hah? Bang Uco enggak? Enggak. Siapa? Oh, mana Puang saya Didu. Nah, kalau lihat baju batik ini kelihatannya nawarnya akan besar nih. Apalagi dari Belanda kemarin kan? Ada pencairan apa dari Belanda. Puang saya Didu. Nawar ini buku ditandatangani oleh RRT plus Rocky plus Refli. Tadi plus Rahma Sarita diambil oleh Peter Gonta 10 juta. Ini sudah nawar 5,5 juta. Puang saya Didu ada yang mau nawar nggak? Hah? Nah, Bung Medi berapa? Oh, absen dulu. Puang Said? Iya. Nah gini, Bang Medi pura-pura nawar 6 juta, nanti Puang Said akan 7 juta. Hah? Oke. Pak Puang Said itu nawar? Nanti. Oke, dah 5,5 juta kita berikan kepada Rudi S. Kamri. Luar biasa, walaupun sudah divonis 8 bulan. Bukan karena kejahatan, tapi karena kerja termul, ya kan? Saya pun hari ini disomasi tuh, coba oleh lembaga yang nggak jelas itu. Gitu. Dalam 3 hari harus apa gitu? Apa? Baru saja beliau Dibebaskan? Diterima? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, syukurannya di sini. Ayo Mas Rudi, ke depan Mas Rudi. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Kita hormati yang membeli. Ya, tuan rumah menghormati yang membeli. Sambutan sedikit. Soal bebasnya nggak apa-apa. Meanwhile tanda tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di hadapan orang-orang yang dulu membenci saya. Oh enggak ya? Oh, jadi karena saya sudah insaf, saya sudah minta maaf pada semuanya. Termasuk Rocky saya sudah, Mbak Rahma saya baru ketemu sekarang, Turtifa, Mas Rizmon tidak ada urusan dengan Mas Rizmon. Tapi intinya, kenapa? Sama saya banyak urusannya sama dia nih. Tapi saya jujur sebagai pribadi sangat mendukung perjuangan RRT, luar biasa. Jadi rakyat Indonesia sekarang terbelah 3, satu yang pro sana dan termul. Saya bukan termul, Bung Rocky. Saya bukan, saya nggak mau ke sini. Jadi saya tidak masuk kelompok termul jelas menentang mereka. Yang kedua, yang mendukung sepenuhnya. Yang ketiga ini yang tidak berani bersuara banyak sekali. Apalagi pada saat Dr. Rizmon datang, itu semakin bandulnya semakin besar. Jadi menurut saya kehadiran Dr. Rizmon dalam RRT ini adalah game changer untuk permainan ini. Jadi terima kasih Dr. Rizmon, sukses semuanya. Dr. Rifa, terima kasih, sukses bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya ditandatangani dulu, nanti diambil ya. Atau nanti diambil ya? Oke. Oke, jadi ditandatangani, jangan lupa ya. Oke, ini buku yang ketiga. Buku yang ketiga. Atau kita swing dulu samurai ya. Swing sebentar, tuh mau ini dulu ya. Karena ini edisi khusus ya. Oke. Nah, yang ketiga ini tanda tangan Refli Harun dieliminasi. Ya kan? Jadi tanda tangan RRT plus Rocky Gerung. Nah, jadi Rocky bersabar, tinggal satu lagi kan? Saya tahu Rocky biasanya nggak biasa diginiin ya. Jadi Pak mau nawar lagi Pak 5 juta lagi. Nah Pak siapa tadi? Pak Kalabendu saya? Pak Eko
Kalagendu. Galgendu. Pak Eko Galgendu 5 juta. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Eko. Ada lagi nggak yang lebih dari Pak Eko? Ada lebih dari Pak Eko nggak? Bu Dio masih belum berani? Puang saya Dido, jangan pura-pura ngobrol sama Pak Peter Gonta. Puang saya Dido. Nggak dengar dia. Padahal telinganya dengar itu ya. Gimana? 5 juta? Bisa naik? 5 juta bisa naik? 5 juta? Tidak akan mengubah stabilitas ekonomi Anda, saya yakin. Bisa naik 5 juta? Cukup ya? Jangan cukup-cukup. Kalau masih ada yang berminat kan luar biasa kan? Oke. Cukup ya? 1, 2, 3. Oke, ke depan Pak Eko. Ke depan Pak Eko. Pak Eko kata sambutan dan tanda tangan. Nah. Tuan Guru Galgendu, keren. Posisi Dul nih mah. Hidup Bang Dul. Hidup Bang Dul. Thank you. Matur nuwun. Iya, Hidup Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahana miha rahana tara muha rahana tara jamatara rahana taru. Ya Allah, berikanlah kami ridhomu untuk kami semua berani melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dan niat baik kami. Dan kami yakin bahwa sewaktu kejahatan sudah melebihi batas daripada yang dilakukan oleh anak manusia, maka cahaya terang akan kemudian menyirnakan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya Eko Srianto Galgendu. Pada saat yang baik ini saya ingin meletakkan posisi saya dulu. Jadi pada tahun 2014 sewaktu Pak Jokowi jadi presiden, saya mendapatkan suatu pembicaraan bahwa Pak Eko, sekarang ini Pak Jokowi sudah jadi presiden. Kalau Pak Jokowi ini sebuah bendera, maka Pak Eko Galgendu ini adalah tiang utamanya. Dan kalau ada yang ingin menguasai bendera, maka yang pertama kali digergaji adalah Pak Eko Galgendu. Dan alhamdulillah 10 tahun kaki saya tidak menginjakkan di istana sewaktu pemerintahan Pak Jokowi. Dan pada saat yang baik ini, tadi saya mendengar apa yang menjadi pemikiran dari Pak Rocky Gerung, maka itu menggugah cara berpikir saya. Apalagi ketika Dr. Tifa, beliau menulis buku dengan judul Samurai, itu mengingatkan diri saya tentang karakter seorang Bushido, karakter yang pantang menyerah. Walaupun dia kemudian tahu akan kalah, dia akan terus berjuang untuk mencari jalan keluar dari kemenangan yang sejati. Itulah Bushido. Dan sekarang ini kita membahas yang namanya otak politik Jokowi. Otak yang mana? Otaknya 10, kepalanya 10. Tetapi kata Pak Rocky Gerung, ada di dalam riset metodologi yang menghubungkan antara karakter manusia, mentalitas, dan cara berpikirnya. Begitu ya Bung Roy ya. Nah, sekarang ini saya nyontek dulu. Nyontek lu. Terlupa.
sekarang ini, kalau kemudian kita mengkaji tentang karakter yang dimiliki oleh Pak Jokowi, karakter meliputi integritas, moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apakah karakter Pak Jokowi dapat dinilai baik, buruk, atau abu-abu? Buruk ya. Dan apakah kemudian di dalam semua karakter ini ada kata stabil, tidak stabil, atau sakit? Kemudian kita bicara mentalitas. Menurut Bapak dan Ibu, apakah mentalitas Pak Jokowi kuat, sedang, atau lemah? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Sekarang meliputi cara berpikir. Lurus, belok, atau terbalik? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Bapak dan Ibu, kita akan memberikan suatu permasalahan dalam 3 contoh. Yang pertama adalah pertemuan Pak Jokowi dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Menurut Anda, apakah kalau keinginan Ustadz Abu Bakar menemui Pak Jokowi, itu keinginan Ustadz Abu Bakar Basir atau Pak Jokowi? Betul. Karena walaupun Ustadz Abu Bakar Basir mau ketemu, kalau kubu Jokowi tidak mau, maka dia tidak akan kemudian bisa ketemu. Setuju ya? Termasuk saudara yang kedua, termasuk saudara kita Egy Sujana. Yang mau ketemu dengan Egy Sujana adalah kubunya Pak Jokowi. Jadi bukan karena Pak Egy Sujana. Kalau saya bisa katakan nanti Pak Egy Sujana kemudian terjadi suatu hal yang menjadi suatu permasalahan seperti sekarang ini, kalian semua, Egy Sujana dan teman-teman ini kena jebak adu domba dan politik DVD tempera. Maka saya berharap islah dengan Egy Sujana, karena kalian adalah sama-sama korban. Nah, yang ketiga ini penting sekali, adalah cara berpikir politik Jokowi mengingatkan kita pada suatu sejarah yang terjadi pada zaman Kesultanan Demak yang dilakukan oleh Joko, tapi namanya Joko Tingkir. Joko Tingkir ini memiliki suatu keinginan untuk menjadi pahlawan. Maka dia punya cara bagaimana dia terus kemudian dapat menjadi pahlawan. Caranya adalah membuat yang namanya permasalahan atau goro-goro. Dengan cara mencari sebuah banteng besar, dan banteng besar itu dimasuki yang namanya orong-orong atau anjing tanah. Dibawalah yang namanya banteng besar ini di alun-alun, kemudian disakiti sedikit sehingga kemudian banteng ini marah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan, sehingga Sultan Trenggono terpaksa membuat sayembara yang bisa menyelesaikan. Kalau laki-laki diambil menantu, kalau kemudian perempuan diambil anak. Yang bisa menyelesaikan siapa? Adalah yang membuat permasalahan, yaitu Joko Tingkir. Kalau sampai peristiwa ini sama, maka permasalahan ijazah palsu adalah otak daripada pembuat permasalahan, dan manajemen konflik adalah Jokowi sendiri, dan beliau dan sampai ini jadi korban. Ini penting sekali, karena mengembalikan suatu permasalahan bahwa
siapa sebenarnya sumber permasalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung Bapak beli buku, kalau enggak saya stop tadi. Karena beli buku ya kita maklumi aja ya kan. Itulah hebatnya kalau orang beli buku kan. Apalagi menang lelang nomor 1, boleh ngomong apa aja. Ya, sekarang ini eksklusif ditandatangani oleh RRT. RRT saja. Satu lagi. Nah, dan saya rayu-rayu siapa ya? Siapa ini? Coba puang saya didu. Kayaknya dirayu-rayu nggak mempan puang saya didu. Oh, di belakang. Kalau di belakangnya nggak ada akuntabilitasnya. Katanya kalau transparan berani tunjukkan, kan begitu kan? Kalau transparan harus berani tunjukkan. Oh, ini ada Pak Patrick. Pak Patrick ikut lelang, Pak. Pak Patrick ikut lelang. 1 juta. 1 juta tuh modal pokoknya, Pak, baru, Pak. Belum modal transportasinya. Ini yang ditandatangani oleh RRT. 1 juta. Oh, bawahnya 1 juta katanya. Kan bisa transfer, Pak. Ada yang lebih dari 1 juta? Masa dari 10, 5,5, 5, 1 juta. Ini ditandatangani eksklusif oleh RRT. Ada, oh ya, tadi saya dapat pengumuman Ibu Evi Amir Samsudin pesan 10 dia. Tepuk tangan buat Bu Evi Amir Samsudin. Itu. Jadi istri Mas Rosuryo sudah baik menghubungi teman-temannya. Siapa lagi? Jangan Peter Gonta mau anu lagi. Oh, ini ada Pak Andi Sahrandi. Gimana, Pak? Oh, nanti aja di belakang. Ini gimana? Tadi kita sudah 2 termul datang ke sini, yang baru insaf, tapi dia beli. Ini kita yang insaf dari dulu kok nggak beli? Ada, Bu dia? 1 juta berapa? Nah, Bu dia persis, ibu-ibu bener, 1.100.000 dia. Yang penting naik. Ya, Bu Ahmad Yani, Bu Nora. Nah, Bu Nora 1,5 juta. Bu Nora 1,5 juta. Ada ini Morowali, gimana Morowali? Mantan ketua DPRD Morowali. 25 juta. Oh, 2,5 juta. Ngomong yang jelas. Soalnya pikiran saya ini selalu besar soalnya. 2,5 juta ya. Oke, ada lebih dari 2,5 juta. Pak Narko, yang banyak perkebunan di daerah Jawa Barat sana. Pak Narko mau nawar, Pak Narko? 5 juta, Pak Narko? Oh enggak, saya pikir gini-gini 5 juta, bukan ya? Ada lagi? Bu Yulia mau nawar? 2,5, berapa? 3 juta, tepuk tangan Bu Yulia, Dokter Yulia. Kita ada stok kan, yang 2,5 juta ada stok kan? 3 juta, ada yang lebih dari 3 juta enggak? Bu Nora, lebih dari 3 juta? Udah nggak diizinkan oleh Bang Ahmad Yani ya? Oke, 3 juta Bu Dokter Yulia. Silakan Bu Dokter Yulia ke depan. Oke, tepuk tangan Bu Dokter. Kasih dia dulu. Lewat pun. Coba ditutup. Sini. Oh, bisa. Lewat, numpang lewat. Oke. Tapi jangan panjang-panjang. Silakan omong. Masya Allah, ya Allah. Ya. Gimana? Oh, saya. Saya tanda tangan, Bu. Berikan speech dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya datang terlambat, tapi kemudian saya mengikuti ini. Alhamdulillah
Mudah-mudahan kita doakan bersama Dr. Tifa, Dr. Pak Rismon, dan Pak Roy Suryo CS semuanya berhasil berjuang. Kita yakin kita menang. Kita di jalan yang benar, dan Dr. Tifa yang sangat pintar, sangat cantik, ya. Di kalangan sebagai seorang dokter, saya tahu bahwa beliau pintar sekali. Kita tahu sebagai orang awam pun beliau pintar. Mudah-mudahan apa yang beliau ditulis di sini dapat kita buktikan kebenarannya, dan Allah selalu meridhoi dan memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia ya, makasih. Kita ada waktu lumayan 15 menit lagi mungkin ya. Oh ya. Satu, dua, Oke. Ya, kita ada waktu 15 menit lagi lumayan. Berapa lagi yang mau dilelang? Hah? Iya, yang ini aja dihabiskan kan? Iya, bentar. Ini Pak, siapa Pak Arya ya? Morowali siapa namanya? Arya. Pak Arya 2,5 juta. Ada nggak yang lebih dari 2,5 juta? Ini yang peserta lelang makin pinter nih soalnya. Tapi ini ditandatangani oleh tadi 3. 3 juga. Oh, 3 juga. 3 juga ya. Tetap ditandatangani 3 juga RRT. Ada yang lebih dari 2,5 juta? Oh, ada nih. Bang Ihsanuddin Nursi mau nawar? Oh, enggak. Kemudian ada yang lebih dari 2,5 juta? Ada Bang Medi? Bang Medi nawar lebih dari 2,5 juta? Hah? Oh, nanti sama-sama Pak Saididu. Pak Saididu bilang sama-sama Bang Medi gitu. Bang Azam kan mau nawar lebih dari 2,5 juta? Hah? Apa? Oh, kemampuan 2 juta, lumayan ada stoknya. Pak Al-Khatiri? Pak Al-Khatiri lebih dari 2,5 juta? Hah? Pak Al-Khatiri ini pemilik restoran di daerah Jakarta Selatan. Siapa? Oh, ada ya, Pak Wirawan Adnan. Pak Wirawan Adnan, Anda kan baru saja mengeksploitasi Dr. Tifa di CLS Solo. Saya tonton videonya. Masa nggak nawar? Pak Wirawan Adnan? Hah? Ya. Siapa? Hah? Pak siapa? Oh iya, Pak Dwi. Pak Dwi Cahyo mana Pak Dwi? Pak Dwi. Pak Dwi Cahyo mantan Hakim Agung. Pak Dwi Cahyo. Pak Dwi mau tawar buku 2,5 terakhir bisa naik enggak? Pak Dwi jangan ragu-ragu. Ya udah, silakan maju ke depan dari mantan ketua DPRD Morowali Arya. Ayo ke depan cepat. Kenapa? Enggak, memang tiga kan? Tinggal 3 kan? Tinggal RRT. Tinggal RRT. Ya. Oke. Ya, silakan. Ini lagi berjuang untuk keadilan Morowali. Kita hargai juga. 25 juta. Ya, silakan. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa berkata-kata banyak, hanya rasa haru hari ini bisa bergabung dengan para tokoh-tokoh nasional, para senior-senior saya dalam barisan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih dari saya, dan ini saya tidak akan pernah mundur. Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan saya.
insya Allah dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Irwan Arya. Ya, terima kasih buat sobat kita Irwan Arya. Jadi beliau ini sama kena juga hukuman karena politik juga di Morowali, ya, ya betul. Di penjara juga dia. Ayo, 1, 2, 3. Yang lagi 1, 2, 3. Oke. Ini walaupun lelang tetap siaran langsung, beberapa channel siaran langsung ya. Oke. Berikutnya adalah tinggal berapa buku lagi? Capek juga saya. Oke, azamkan, ya kan? Mulai dari azamkan 2 juta rupiah. Azamkan 2 juta. Oke, ada yang lebih dari 2 juta nggak? Soraya? 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 Hah? Berapa? Soraya 2,5 juta. Tepuk tangan buat Soraya. Siapa lagi ya? Jadi kita punya reserve, ya kan? Gitu. Siapa lagi ya? Bang Jahmada Girsang, bosnya Bala RRT mana ini? Mana bosnya Bala RRT? Bang Jahmada mana? Wah, ini Bang Jahmada masa sudah pergi. Bang Jahmada Girsang? Hah? Oh, lagi sholat dia. Sholat at any time. Oh, apa? Setelah ini. Oke. Ya, ke 2,5 juta. Soraya, silakan maju ke depan. Soraya, oke, tepuk tangan buat Soraya. Oke. Ini ada yang nyatuin nggak? Ada yang nyatuin nggak? Oh. Enggak dong. Baru. Iya. Kan 18.15 ya? 18.15. Enggak apa-apa ya. Berapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi azma'in. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qauli. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri launching buku Samurai Pena Dr. Tifa Membedah Otak Politik Jokowi. Setuju ya? Kalau kita bedah otak politiknya Jokowi, kita setuju ya? Setuju tidak? Setuju ya? Oke. Jadi terima kasih Dr. Tifa. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kami semua di sini mendukung perjuangan ibu dan kami semua tidak pernah patah semangat untuk memperjuangkan perjuangan ini dan semoga perjuangan ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada hari ini, Ramadan ini, kita semuanya dalam keadaan mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga perjuangan ini terus berkelanjutan, karena semua yang kita lakukan bukan buat kita, tapi buat bangsa, buat segenap seluruh negeri ini yang percaya bahwa kemerdekaan, keadilan, dan kejujuran semuanya harus diperjuangkan. Terima kasih Dr. Tifa. Salam perjuangan. Terima kasih. Katanya Ibu Nora katanya mau kasih Dr. Tifa. Bu Nora,
Katanya Bu Nora katanya mau kasih sedikit apa tadi? Oh iya. Bentar, tapi Bu Nora pasti maju nanti. Ya. Kita langsung aja biar cepat waktunya ya. Ada nggak yang lebih dari 2 juta yang mau menawar? Karena Azam kan sudah tawar 2 juta, Bu Nora tawar 2,5 juta tadi. Hah? Oh, 1,5 juta. Ya. Ada yang lebih nggak? Suasana sudah mulai tidak kondusif karena sudah menjelang buka puasa. Tapi mau dikejar apapun buka puasa 18.13 tetap. Jadi tidak akan berubah juga. Oh ini, saya ada mangsa baru. Kanda Rizal Jalil. Halo Bang Rizal Jalil, mantan anggota BPK, mantan anggota DPR, Bang Rizal. Nah, Bang Rizal baru datang kan? Bang Rizal, Bang Rizal Jalil, ada orangnya. Nah, sini Bang. Main sini aja. Masalah lagi. Enggak. Bang Rizal mau beli buku kan? Oke. Enggak, lelang kita, lelang. 5 juta aja nggak usah. Oh, jangan dong. Ya, jangan. Ya. Oke. Berapa? Oke. Ya, udah. Udah jangan ditandatangani dulu. Bang Rizal Jalil beli 5 juta rupiah ya. Tepuk tangan buat Bang Rizal Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Dr. Tifa pada saat menjadi Direktur Eksekutif Laboratorium Klinik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Pro Akmal tadi memberitahu saya bahwa Dr. Tifa mempunyai banyak sekali penelitian dan pembuktian tentang epidemiologi, sebuah ilmu yang mempelajari tentang penyebab distribusi penyakit ya dan determinannya. Nah, sore ini mungkin kita akan mendapatkan pencerahan tentang penyakit otaknya Jokowi barangkali ya. Sekian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu Bang, foto Bang. Foto. Ya. Ya, foto. Ya. Oke, ya. Bukunya tinggal berapa? Tinggal 2 ya? Sudah tinggal 2, kita hormati mereka yang sudah menawar bidding ya. Ada nggak yang lebih? Sudahlah, kita hormati orang yang sudah bidding. Iya. Bu Nora sama Pak Azam maju ke depan. Bu Nora sama Pak Azam. Tepuk tangan Bu Nora, Pak Azam. Mantap. Jangan membuka luka lama. Mana bilang TPWA? TPWA sudah dibubarkan oleh Habib Rizik. Sudah diambil alih. Nah. Oke, silakan. Bang Azam dulu, Bu Nora. Karena Bu Nora mau menyampaikan puisi katanya. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan ini tidak selesai di buku, tapi perjuangan ini terus di samping buku adalah pendorong untuk menjelaskan kepada Indonesia maupun internasional bahwa apa yang dibuat oleh Dr. Tifa dan rekan-rekan termasuk Mas Rismon, Roy, termasuk juga Mbak Kurnia, Mbak Rizal Fadila, Rustam, dan semuanya ini kita akan tetap melawan perjuangan ini. Kita akan tetap berjuang bahwa kebenaran itu adalah milik Allah dan Allah akan melindungi. Dan terima kasih buku terbitnya Samurai Pena dari Dr. Tifa membedah otak politik Jokowi yang busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nora silakan. Bu Nora ada spesial katanya, ada puisi yang berasal dari nama Tifauzia Tiasuma. Nanti kita coba. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu berbuka puasa, saya akan membacakan puisi yang kebetulan saya buat tadi malam. Begitu saya sholat malam, terus saya teringat membuat puisi atas begitu saya baca, Bang Refli WA ke saya undangannya, begitu saya baca, saya terinspirasi untuk membuat puisi ini. Untuk samurai pena, tetap tegar hadapi kemungkaran, ilmu sebagai sandaran, filosofi kebenaran landasannya, atasi semua cobaan dengan iman, untuk tetap sabar dan tenang. Zat yang maha kuasa pasti menolong. Inilah keyakinan tertinggi akan adanya Sang Pencipta. Terus istiqomah memperjuangkan yang diyakini kebenarannya. Ada suka, ada duka, sesulit apapun situasinya, sekuat karang pun kezalimannya, usaha memperjuangkan kebenaran takkan surut. Menjadi insan bermartabat dan berintegritas, Allah Rabbul Izzati tujuan akhir. Jakarta 26 Februari 2026, 8 Ramadan 1447 Hijriah, diambil dari inisial kata-kata Tifauzia Tiasuma. Nama adalah doa. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini menarik puisinya ya. Saya bacakan tapi cepat. Dari Tifauzia Tiasuma. T itu tetap tegar hadapi kemungkaran. I itu ilmu sebagai sandaran. F itu filosofi kebenaran landasannya. A foto dulu. A, atasi semua cobaan dengan iman. U, untuk tetap sabar dan tenang. Z, zat yang maha kuasa pasti menolong. I, inilah keyakinan tertinggi. A, akan ada Sang Maha Pencipta. Dan Tiasuma baca sendiri karena sudah mau azan. Saya kembalikan kepada Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bedah buku. Tepuk tangan dulu dong ya. Tapi sebelum azan maghrib ini ya, sebelum azan maghrib, ini kita akan bersyukur ya, dalam situasi bersyukur. Bersyukur juga ya, ada yang ulang tahun, Dr. Tifa ini ada teman-teman dari yang ingin mengucapkan selamat tahun, silakan dari Roy Suryo Channel katanya. Karena Roy Suryo punya YouTube channel, subscribe ya teman-teman. Ini dari Roy Suryo Channel dan dari sahabatnya Aida. Mau ucapkan selamat ulang tahun, Mbak? Ya jadi dua, cake-nya ada dua, ada satu lagi nih, yang ini dari istrinya Roy Suryo. Ya jadi ada bawa dua ini. Saya panggil juga sahabat Ibu Kurnia, Pak Rustam. Bu Kurnia, foto juga. Ini semoga panjang umur juga perjuangan. Ya, sekarang tiup lilin katanya, Tifa. Padamu doa seluruh hati. Moga Tuhan. Ya, selamat ulang tahun Dr. Tifa, panjang umur perjuangan juga pada teman-teman semua. Ini para pejuang semua yang tengah menghadapi ujiannya, yang pasti kita semua mendukung ini ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir di sini. Terima kasih para tokoh-tokoh, para donatur ya.
yang sudah mendonasikan begitu ya. Semoga ini banyak memberikan manfaat. Akhirnya saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Ada.